Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu, senantiasa bersukacita, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman kita pada saat hari ini yang akan menjadi renungan kita bersama terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua sampai 3 dan juga ayatnya yang ke-12. Keluaran 16 pasalnya yang kedua, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 3 dan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayatnya yang ke-12, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kita di sini ketika masih kecil sering bersungut-sungut ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya? Atau kalau kita mungkin lupa masa kecil kita pernah melihat anak kecil ketika mereka tidak dikasih sesuatu apa yang dia minta oleh orang tuanya, maka mereka akan bersungut-sungut, maka mereka akan merengek. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya tidak langsung memberi, bukan berarti bahwa orang tuanya tidak mengasihi, tidak sayang kepada anak. Namun sebaliknya, karena orang tua tersebut begitu sayang kepada anaknya, sehingga orang tua berpikir apa yang diminta anak itu, apakah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan? Apakah itu sesuatu yang memang dapat membuat potensi anak ini berkembang? Atau malah sebaliknya? Atau apa yang dia minta itu dapat membahayakan si anak ini? Atau dapat merusak masa depannya? Cuman sering sekali kita menyimpulkan, baik itu kita sebagai anak, ketika orang tua tidak mau memberi apa yang kita minta, kita merasa kalau orang tua tidak sayang sama kita. Bahkan ketika kita sudah dewasa seperti ini, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, namun Tuhan belum memberi apa yang kita minta, kita seolah-olah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak sayang, tidak peduli dengan kita. Tidak seperti itu. Kita melihat bagaimana umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika Musa dan Harun membawa mereka melewati padang gurun. Dan di sana di tengah perjalanan umat Israel mulai bersungut-sungut kepada Harun dan Musa. Mengapa mereka bersungut-sungut? Di sini ada dua hal yang saya pahami, yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Ada dua hal yang menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut. Yang pertama, karena mereka membandingkan kehidupan mereka ketika masih menjadi budak di tanah Mesir dengan kehidupan mereka ketika sedang berada di padang gurun. Bagaimana sekalipun mereka sebagai budak, walaupun mereka ditindas, walaupun mereka dihalang-halangi untuk beribadah kepada Allahnya, namun setidaknya mereka masih
mendapatkan makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Namun keadaannya, situasinya di padang gurun adalah mereka di tengah padang gurun, stok makanan sudah habis dan tidak ada sesuatu yang mau dimakan, maka mereka berpikir bahwa mereka akan mati kelaparan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah berjanji akan menuntun mereka sampai kepada tanah Kanaan. Yang kedua, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun umat Israel telah melihat bagaimana mujizat yang telah Tuhan lakukan, bagaimana perbuatan besar yang Tuhan lakukan, yang salah satunya Tuhan telah membelah laut Teberau untuk membuka jalan bagi mereka ketika mereka dikejar oleh tentaranya orang Mesir. Mereka lupa, mereka merasa belum cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan itu akan menuntun mereka, sekalipun Tuhan telah melakukan perbuatan yang luar biasa seperti di sini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita juga kita sangat sering sekali lupa dengan pertolongan Tuhan di hari-hari sebelumnya, di kehidupan kita yang sebelumnya, di mana kita pernah melalui hari-hari yang begitu berat. Kita telah melalui hari-hari yang sungguh merasa tidak bisa kita lalui. Namun Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menolong kita. Namun kenapa di saat ada pergumulan lain menghadang, kita lupa bahwa Tuhan akan tetap menolong kita. Kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Namun sekalipun seperti itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana tadi umat Israel masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tuhan ternyata tetap mendengarkan sungut-sungutnya umat Israel. Kita melihat kembali dalam bacaan kita, di mana di ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan sungut-sungutnya bangsa Israel, di mana Tuhan akan memberikan mereka roti di pagi hari dan memberikan daging di sore hari. Jadi Tuhan memberi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta. Namun Tuhan hanya menginginkan bahwa umat Israel itu percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Akulah Tuhanmu, akulah Allahmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sikap bersungut-sungut itu adalah sikap kekanak-kanakan. Sekalipun memang Tuhan mendengarkan sungut-sungut kita, namun kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bagaimana cara meminta kepada Tuhan, bagaimana cara memohon kepada Tuhan untuk diberikan sesuatu yang kita inginkan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Sebab barang siapa yang meminta akan diberi, siapa yang mencari akan mendapat, dan siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita menjadi seorang umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, memohon sesuatu kepada Tuhan, kita minta melalui doa kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya mungkin sekalipun Tuhan tidak langsung menjawab, tidak langsung memberi apa yang kita inginkan, namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan, akan mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dari sini kita dapat belajar untuk tidak seperti umat Israel yang mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan sekalipun telah melihat begitu besar perbuatan yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Tuhan hanya ingin umat Israel percaya bahwa
Dia adalah Allah yang akan menuntun mereka. Maka saat ini juga Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tuhan memang akan mendengarkan sungut-sungut kita. Namun alangkah baiknya kita menunjukkan sebuah sikap dewasa kita, sikap percaya kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita meminta kepada Tuhan melalui doa, dengan kita mencari, dengan kita mengetuk pintu. Maka percayalah Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu. Maka Tuhan akan memberikan solusi bagi setiap pergumulan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudaraku yang terkasih saat ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin berkata, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Datanglah kepadanya, mintalah. Carilah Tuhan, ketuklah, maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Amin saudaraku. Biarlah Tuhan yang menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami tidak bersungut-sungut. Sekalipun Tuhan akan mendengarkan sungut-sungut kami, namun kami ingin menunjukkan sikap kedewasaan kami, sikap percaya kami kepada Tuhan, dengan kami tidak bersungut-sungut, namun dengan kami meminta, mencari dan mengetuk pintu kepada-Mu Bapa. Tuhan ajar kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, apapun yang menjadi kerinduan hati kami saat ini, apapun yang menjadi permintaan kami saat ini, kami percaya Tuhan yang akan memberikan solusi bagi setiap pergumulan kami, yang akan menjawab setiap doa kami, menjawab setiap kerinduan hati kami, dan memberikan pertolongan bagi setiap kami yang membutuhkan Bapa. Tuhan, kami ingin memanjatkan setiap doa permohonan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang terbaring sakit Tuhan, baik itu di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang bercampur tangan terhadap obat-obat dan juga tenaga kesehatan yang melayani mereka. Tuhan bekerja atas mereka, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan penyembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, terlebih di tengah pandemi yang saat ini tidak kunjung selesai. Tuhan ajar kami percaya sepenuhnya kepada-Mu. Ajar kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami, menjaga kami. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak muda. Apapun yang menjadi kerinduannya, baik itu pekerjaan, baik studi maupun jodoh pasangan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami di waktu yang tepat. Kami tahu Tuhan akan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Namun ajar kami Tuhan untuk dapat percaya sepenuhnya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memegang teguh janji-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap keluarga, orang tua, anak, dan segenap keluarga yang ada Tuhan. Jagai lindungi kami semua. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, virus mara bahaya apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelumnya kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami, dosa ucapan, pikiran dan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami selanjutnya, apapun aktivitas kami, apapun kegiatan kami, karena Tuhan yang menolong, menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.